ketika susah mendera, ketika putus asa, kasih-Nya sungguh terasa dalam hidup ini. Dia tahu yang terbaik bagi kita, kita umat-Nya. Itulah yang selalu diberi oleh Yesus Tuhan, penolong yang setia dalam susah dan senang. Mungkin saat ini engkau dalam kesesakan, beban berat yang sedang engkau hadapi. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ingat, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak jalan untuk menolong kita. Bahkan saat tidak ada jalan, Dia mampu membuka jalan yang baru, yang tidak bisa kita lihat oleh mata. Tetapi dengan iman, kita percaya bahwa kuasa-Nya tidak pernah berubah. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Allah itu Maha tahu, punya banyak cara untuk menolong. Ketika susah mendera, ketika putus asa, kasih-Nya sungguh terasa dalam hidup ini. Dia tahu yang terbaik bagi kita, kita umat-Nya. Itulah yang selalu diberi oleh Yesus Tuhan, penolong yang setia dalam susah dan senang. Dia tahu yang terbaik bagi kita, umat percaya. Itulah yang selalu
setia dalam susah dan senang. Penolong yang setia dalam susah dan senang. Penolong yang setia dalam susah dan senang. Susah dan senang, susah dan senang, susah dan senang. Sesudah kita mendengarkan pujian ini, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, bahkan kesaksian yang luar biasa. Dan saya percaya kiranya pujian dan firman yang sebentar kita akan dengar menjadi berkat bagi kita sekalian. Ingat saudara, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman, rekan-rekan saudara, supaya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, seperti janji saya tadi, setelah kita diberkati lewat pujian yang telah kita dengar bersama, kembali kita akan diberkati lewat renungan firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhanlah Penolongku. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, tidak ada satu tempat di dunia ini yang kita bisa merasa aman. Hanya orang-orang yang berlindung dalam Tuhan sajalah yang sungguh-sungguh mengalami rasa aman, damai, sukacita, sejahtera. Karena saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, Alkitab juga mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, dikatakan saudara akan mendapat kekuatan. Ketika kita mengalami kesesakan, pergumulan, persoalan hidup yang luar biasa sehingga rasa putus asa menyelimuti hati kita. Tetapi ingat saudara, kita memiliki penolong. Dialah Yesus Tuhan kita. Pertolongan manusia ada batasnya. Sekalipun orang-orang yang dekat dengan kita pun, pertolongan mereka pun ada batasnya. Tapi kita memiliki penolong ya, yang luar biasa. Yang kasih kuasa mujizatnya tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Taruh pengharapanmu, percayamu kepada Tuhan. Maka dialah sumber satu-satunya penolong dalam hidup kita dan sangat terbukti. Alkitab juga mengingatkan dalam pengkhotbah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat saudara, bukan waktunya kita, tapi indah pada waktunya Tuhan. Saudara, saya memiliki kesaksian yang unik buat saya. Ya, dan kesaksian ini sangat-sangat luar biasa. Pada satu saat saya harus mengisi kebenaran firman Tuhan di salah satu persekutuan doa yang dibuat di daerah Pasar Senen. Ya, banyak inang-inang yang berjualan di sana. Mereka punya persekutuan doa dan mengundang saya untuk mengisi
kebenaran firman Tuhan pada acara momen Natal. Dan saudara, karena jalanan begitu macet, saudara tahulah kota Jakarta macetnya luar biasa, sehingga saya sangat-sangat terlambat ya untuk datang pada acara Natal itu. Sehingga ketua panitia menghubungi saya dan berkata dengan dialek Bataknya, saudara, "Ibu sudah di mana ini? Kami sudah menunggu dari tadi, ibu belum tiba-tiba juga." Lalu saya katakan, "Oh iya ibu, saya sebentar lagi tiba dan saya sedang parkir kendaraan saya di depan Pasar Senen itu ada terminal kereta api dan saya parkir di situ, tinggal saya nyebrang, saudara." Lalu saya katakan, "Saya tinggal nyebrang, Bu." Kemudian saya dengar dia berkata begini, "Ayo teruslah kau memuji Tuhan." Ternyata dia sedang berkomunikasi dengan pemimpin pujian. "Teruslah kau memuji Tuhan. Ibunya sudah mau sampai di tempat ini." Gitu ya saudara. Waduh, saya begitu panik, saudara. Lalu saudara dikasih Tuhan, saya berdoa karena saya tidak bisa nyebrang karena kendaraan begitu banyak berlalu lalang di situ, saudara. Tiba-tiba ada seorang ibu muda yang mungkin umur 28 atau 30, saudara. Tiba-tiba dia lari ke jalan raya itu dan dia menutup jalan itu dan dia berkata, "Stop!" gitu ya. Saya kaget, saudara. Saya menyaksikan satu adegan yang luar biasa karena ibu itu hampir ketabrak, saudara, karena dia tiba-tiba lari dan menutup jalan itu. Yang membuat saya kaget, saudara, tiba-tiba dia menengok saya dan dia berkata, "Lewat, goblok." Lalu saya berpikir, oh iya benar juga ya, kenapa saya tidak pakai kesempatan ini untuk saya cepat lari. Dan akhirnya saya lari, saudara. Tetapi karena saya penasaran, saya tanya kepada tukang parkir, Pak, siapa ibu itu yang tiba-tiba lari menutup jalan?" Lalu bapak itu berkata, "Bu, itu orang gila." Wow, saudara. Ternyata Tuhan memakai orang gila untuk menjadi lampu merah supaya saya bisa lewat, saudara. Tuhan pakai orang gila untuk memberi jalan kepada saya sebagai hamba Tuhan yang harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada waktu itu yang memang saya sudah terlambat sekali, saudara. Lihat, saudara, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pada saat yang tidak bisa kita bayangkan, Tuhan bisa pakai orang gila. Bahkan Alkitab juga berkata dan mengisahkan Tuhan bisa pakai ayam untuk mengingatkan Petrus. Tuhan bisa pakai ikan untuk juga mengingatkan Yunus. Tuhan bisa pakai keledai. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, saudara. Jadi dengar baik, saudara. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita ada batasnya. Tapi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan mendapat kekuatan. Bahkan Alkitab bilang tadi, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apa yang membuat engkau hari ini tidak ada pengharapan? Apa yang membebani engkau sehingga rasa putus asa menghantui hidupmu? Mari saudara dikasih Tuhan, serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua pergumulan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Libatkan Tuhan di dalamnya. Maka percayalah, Tuhanlah satu-satunya sumber penolong dalam hidup kita. Penolong yang setia dalam susah dan senang. Ingat sekali lagi, saudara, penolong yang setia dalam susah dan senang. Ada banyak sahabat yang mendekati kita, senang ketika kita sedang kelimpahan dengan harta, atau kita ada dalam kedudukan yang baik. Tapi ketika kita tidak memiliki apa-apa, satu persatu meninggalkan kita. Tapi ingat, saudara, ada satu pribadi yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Tuhan Yesus, penolong kita. Alkitab berkata, sekalipun kita
tidak setia, namun Dia tetap setia menolong dan memelihara kita. Alkitab berkata di dalam Korintus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadilah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.